ALAS punya aturan. Kulit putih bebas berenang kapan saja, tapi kulit hitam cuma boleh menonton tiap Selasa. Namun, prajurit hitam ini punya ide. Ia melepas baju dan sepatu, lalu berbalik menuju area renang Kamis lalu. Perwira Didek melihat adegan itu dengan jelas dan segera memerintahkan para tentara untuk menangkap pria kulit hitam tersebut. Namun, ia justru mengabaikan perintah dan berenang menjauh, yang mengejutkan semua orang di kapal. Ia tidak menyangka bahwa aksi nekatnya hari ini akan sepenuhnya mengubah nasibnya. Meski memiliki bakat alami dan menang dengan mudah, diskriminasi rasial di Angkatan Laut Amerika Serikat membuatnya tetap tidak bisa mendapatkan pengakuan. Akhirnya, ia pun harus berakhir dikurung di dalam ruang gelap. Ada pesan terakhir? Dia menggeleng dan menunduk diam. Tak disangka sang perwira. Ucapan perwira itu membuka jalan karier pria tersebut. Karena bakat dan keberaniannya, ia diangkat jadi petugas penyelamat. Meski masih pekerja kasar, ia bukan lagi pesuruh. Saat itu, ia teringat pesan ayahnya. Will, jangan menyerah padaku ya. Jangan kembali ke sini. Carl, pria kulit hitam dari keluarga petani, harus masuk militer demi mengubah nasib di tengah diskriminasi ras. Sebelum pergi, ia berjanji pulang saat panen untuk membantu, namun ayahnya menolak keras. Janji, dan saat keadaan menjadi sulit, jangan menyerah padaku. Jangan kembali ke sini. Carl sangat paham maksud ayahnya dengan kata-kata itu. Kata-kata itu membuat Carl menangis. Berbekal harapan ayah dan radionya, ia berangkat. Di kesatuan, ia sadar warga kulit hitam hanya jadi juru masak atau pekerja kasar. Meski dihukum karena melanggar aturan, keberanian dan bakatnya membuat kapten merekomendasikannya ke Akademi Angkatan Laut. Demi jadi penyelam-penyelamat AL, Carl ditolak instruktur karena warna kulitnya. Meski diskriminasi parah, Carl tak menyerah. Ia menunggu di gerbang hingga instruktur luluh dan mengizinkannya masuk. Namun, ia justru disambut tatapan benci dan hinaan rekan kulit putihnya. Saat upacara penyambutan, rekan-rekannya menolak tinggal bersamanya, lalu pergi. Cuma satu pria lugu mau tinggal bersamanya karena dia gagap dan dijauhi rekan-rekannya. Tengah malam, Carl disiram air dingin instruktur, katanya latihan, tapi dia terus disemprot selang bertekanan tinggi. Lalu, dia ditekan ke air untuk latihan tahan napas. Jelas, ini semua agar dia menyerah. Ingat pesan ayahnya, Carl menahan diri. Besoknya, teman sekamar Carl yang gagap ikut jadi sasaran instruktur. Ia gagal menahan napas dan langsung dikeluarkan. Carl merasa bersalah. Saat rekan-rekannya mengelas di bawah air, terjadi kecelakaan. Carl sukarela menyelam untuk menolong. Namun, badan kapal runtuh. Rekan lainnya kabur. Hanya Carl yang tersisa menghadapi tantangan itu sendirian. Carl berhasil menyelamatkan rekannya. Setelah itu, instruktur memberi penghargaan. Namun justru si pengecut yang menerimanya. Semua orang tahu kebenarannya, tapi mereka diam dan membiarkan si pengecut diakui. Carl menatap yakin, meski menghadapi ketidakadilan, ia tak menyerah. Berkat tekadnya, ia selalu juara di tiap latihan. Hingga suatu hari, Carl mendapat kabar ayahnya wafat. Carl yang tegar pun akhirnya runtuh. Ia ke bar untuk minum, tapi pemilik bar menolaknya, karena ia kulit hitam. Teman dan pelatihnya pun menyuruhnya pergi, berkata, tempat itu tak menerima orang kulit hitam. Meski hebat, sekolah ini takkan meluluskanmu. Carl marah besar. Dia menantang pelatihnya bertaruh napas. Kalah dia keluar sekolah, menang si gagap kembali ke tim. Pelatih setuju. Duel napas ini demi harga diri. Saat air melewati hidung, laga dimulai. Menit 1:15, keduanya tenang tanpa berkedip. Menit 3:10, ekspresi mulai tegang. Menit keempat, pelatih mimisan. Carl menang. Prajurit baru ini mengalahkan pelatih sombong itu. Pelatih pun menepati janji dan mengizinkannya kembali. Namun, kekalahan itu membuat komandan murka dan menegur keras pelatih agar mencari segala cara. Usir dia. Dia takkan biarkan orang kulit hitam lulus saat menjabat. Usai lulus, Carl kembali ke asrama dan ditemui pelatihnya. Pelatih menyarankan Carl tak ikut ujian Akademi Angkatan Laut besok karena takkan diperlakukan adil. Carl marah dan mengejek pelatih sebagai pengecut hina yang tak berguna lagi jika tidak menyelam. Dia bilang dia akan menuntutmu bekerja keras agar jadi yang terbaik di bidangmu. Pokoknya jangan datang besok. Tidak. 2 hari kemudian, Carl tiba di lokasi ujian. Aturannya, jika bagian dirakit benar di bawah air, ujian lulus. Bagian rakitan dimasukkan kotak, lalu dilempar ke air. Komandan menyuruh instruktur memotong kotak Carl, menyebarkannya di dasar laut. 1 jam 37 menit kemudian, orang pertama selesai. 4 jam 19 menit, orang terakhir sampai ke darat. Malam tiba, suhu anjlok, dasar laut sangat dingin. Carl sudah 9 jam di bawah air. Dia menggigil kedinginan. Instruktur iba dan minta dia ditarik ke atas, tapi komandan melarangnya. Dia naik. Kemarin aku sudah membawanya pulang kepala. Kepala Shanghai. Dia langsung terpengaruh. Aku percaya pada tugasmu.
sesuatu. Usai ujian, meski kedinginan, tatapan Carl tetap teguh hingga mendapat pengakuan instruktur. Berkat tekadnya, ia lulus dari Akademi Angkatan Laut. Saat berangkat, Carl mendapati radionya yang rusak telah diperbaiki sang instruktur. Namun, karena melanggar perintah, instruktur itu dipecat dan harus pergi. Bertahun-tahun kemudian, ia melihat Carl di TV sebagai perwira hebat yang menjabat kepala sersan utama. Misi terakhir adalah mengangkat bom nuklir yang hilang. Jika berhasil, ia akan mendapat kehormatan tertinggi di Angkatan Laut, prestasi yang sulit dicapai orang lain. Carl berhasil mengangkat bom itu, namun tepat saat itulah takdir mempermainkannya dengan sebuah lelucon besar. Saat menolong orang, Carl kehilangan satu kaki. Pelatih tak terima dan mengecapnya bodoh. Atasan memberinya medali, lalu menyarankannya pensiun, tapi Carl menolak. Dia minta dipasang kaki palsu untuk kembali bertugas. Namun, sebagai difabel, tak ada yang percaya dia bisa menyelam lagi. Dia berlatih mati-matian demi pulih, tapi dengan satu kaki, ia gagal menuntaskan latihan. Tiap kali melompat, rasa sakitnya tak tertahankan. Berkali-kali mencoba, dia hancur dan membanting kaki palsunya. Lalu pelatih lamanya muncul dan berkata, 4 minggu lagi, AL akan mengevaluasi medismu agar kamu pensiun. Jika ingin kembali, buktikan kemampuanmu. Pelatih pun menemaninya berlatih. Pemulihan Carl lancar hingga mencapai tingkat normal. Saat evaluasi, Carl tak gentar menghadapi pertanyaan sulit atasan. Namun, kolonel tak berniat meluluskannya. Dia membawa alat selam seberat 290 pon dan menuntut Carl memakainya, lalu berjalan 12 langkah. Itu adalah standar tertinggi penyelaman. Pelatih merasa tak adil, tapi Carl langsung setuju. Sepertinya dia terbiasa dan ingin membuktikan diri lagi. Susah payah dia berdiri, melangkah maju. Langkah kelima kaki palsunya retak, ke-8 patah. Pria baja ini menahan sakit hingga menangis. Pelatih pun berkaca-kaca. Pengemudi Angkatan Laut bukanlah seorang petarung, dia adalah seorang ahli penyelamatan. Barang hilang di air, dia temukan. Tenggelam, dia angkat. Menghalangi, dia pindahkan. Beruntung, dia mati muda di 200 kaki. Jarak terdekatnya jadi pahlawan. Sial, entah kenapa orang mau jadi penyelam AL. Sekarang lapor ke Lake Cookie ini. Tekad kuatnya menginspirasi. Film Man of Honor ini kisah nyata. Carl melawan diskriminasi rasial dan jadi orang pertama di LICS yang pulih dari cedera untuk bertugas kembali. 2 tahun kemudian, ia jadi warga Afrika Amerika pertama yang menjabat kepala penyelam, lalu pensiun dengan hormat.